Danang DA ambil tindakan di luar dugaan pasca istri cemburu ke Happy Asmara. Istri Danang DA, Hemas Nura, ternyata cemburu jika sang suami dekat dengan Happy Asmara. Terkait ketidaknyamanan sang istri, Danang langsung mengambil langkah tegas. Dilansir dari Wokren, wartawan emang nggak ada pekerjaan lain kayak gitu loh. Itu kan kayak yang emang wartawan kenapa, emang awak media itu kenapa, mereka terhormat loh kayak gitu sama seperti itu. Jadi aku kemarin sempat shock ketika ada orang ngomong kayak gitu dan langsung di depan istriku gitu, sama kayak wah. Jadi ya tolong dihargai, tolong saling menghargai, karena apapun profesinya selama kalian tidak merugikan banyak orang, terus tidak membohongi orang, tidak menipu, tidak jahat, artinya ya itu kan halal dan sah-sah aja. Jadi tapi ada apa sejauh itu banyak gak sih omongan-omongan yang gak enak tentang Mas Danang? ada nggak yang banyak banget omongan-omongan gak enak, kayak misalnya emang kenapa kok maunya sama Danang kan orangnya sombong, padahal kan kalau misalnya kita ketemu langsung tuh aku sampai bingung ini sombongnya di mana gitu. Enggak lah, mungkin tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal maka disayang-sayang gitu. Tapi mencoba mematahkan anggapan-anggapan netizen kayak gitu gimana sih? Gimana atau cara? Biasa aja atau kalian berdua punya cara sendiri? Kalau aku sih biarkan waktu yang menjawab ya, karena ya itu tadi, karena mungkin mereka nggak kenal, terus banyak orang yang ingin dekat atau maksudnya adalah pengen kenal atau pengen ngobrol atau pengen menyapa atau apa, tapi mereka sebenarnya tidak cukup mampu untuk ngobrol gitu loh. Jadi nggak pernah ngobrol akhirnya, jadi nggak ngerti ya, cuman spekulasi, cuman menyangka-nyangka gitu aja. Kalian sendiri sama kakak mungkin tipikal ngebaca komen-komen kayak gitu nggak sih kak? Dia iya. Kalau Nura iya, kalau aku enggak, karena mungkin aku udah terbiasa ya gitu. Artinya kan memang itu duniaku ya, dan aku hampir setiap hari pasti komen-komen itu ada gitu. Kalau Nura sering baca gitu kok gitu. Terus Awal-awal masih sering kaget sih. Terus Tapi ya udah, kata dia nggak apa-apa, biarin aja. Nah, lama-lama ya udah terbiasa. Tipikal yang bodo amat tapi sempet ngerasain baper kak? Dulu awal-awal sempat kaget. nangis. Kok kayak gini. Dia nangis. Padahal sempet aslinya nangis. nggak kayak gitu. Kenapa difitnah? Kayak misalnya kayak gitu. Masih ngerasa kayak gitu dulu. Tapi sekarang Terus kayak kok dia kepengen balesin gitu, kayak udah nggak usah gitu. Jadi kayak memang harus ada support ya, maksudnya kita kan bisa saling isi gitu. Aku pun juga kayak gitu, kayak ketika ada yang kurang baik sama aku pun dia juga gitu, jangan kayak gitu. Jadi alhamdulillah lah dia bisa support, bisa ngingetin kayak gitu. Yang paling nyebelin apa sih kak? Itu komen-komen yang paling ngeselin gitu. Apa ya? banyak sampai nggak ingat, udah lupain sih, sekarang udah dimaafkan. Itu dia sih, lebih ke serangannya lebih ke personality ya, artinya kayak yang sayang banget loh dokter masa kawin sama penyanyi dangdut kayak gitu, lebih ke situ. Jadi makanya kan itu kita jadikan motivasi gitu, artinya bahwa perbedaan profesi itu justru indah di dalam rumah tangga gitu kan. Nggak harus kalian kalau misalkan suaminya misalkan maklar tanah, masa iya istrinya harus ikut maklar tanah gitu, iya kan gitu. Suaminya wartawan, nggak harus kok istrinya juga wartawan gitu kan, bisa berbeda gitu. Nah makanya ini kita jadi sesuatu yang unik, justru kita belajar. Aku juga tahu gitu bahwa gimana sih kesehatan itu gimana. Justru akhirnya karena aku nikah sama dokter, jadi rutin cek kesehatan, 6 bulan sekali cek darah rutin, biar kita screening, general check up dan sebagainya kayak gitu. Artinya kan ya ada yang jagain sekali. Soal waktu juga kak, mungkin jadi kendala kak, kan sering manggung di luar kota juga, mungkin Jadi kendala 2 tahun terakhir ya? Iya, 2 tahun terakhir kan LDR. Tapi kalau saya Mas Danang mampu di luar kota tuh paling sehari terus pulang. Dia nggak pernah yang lama-lama. tapi kan jadi lebih banyak kangennya gitu mas kalau dari Gimana ya? Ya lihat di TV lah kalau misalnya kangen. Tapi dia akhirnya jadi nonton TV. Dulunya kan dia nggak nonton TV kan gitu. Terus jadi nonton TV kalau misalkan aku syuting gitu, terus suka ngingetin, tadi bajunya nggak oke gini kayak gitu. Jadi ada satu orang lagi yang mantau sekali. Bu dokter sempat diajak keluar mungkin? Keluar kemana tuh? Di luar Mas Danang kalau lagi di luar konser atau gimana langsung job ya, job di luar. Oh, dia juga sering ikut show aku kok. Beberapa kali aku show di luar kota juga, aku ajak kalau dia available waktu gitu. Jadi aku bener-bener kayak yang
selama dia ada waktu mah aku nggak pernah ngelarang kok. Dia mau ikut, dia mau nggak ikut itu hak dia gitu. Tapi aku suka nawarin, kamu kosong nggak tanggal sekian, aku mau show di mana, di Lampung, di Padang, di mana gitu juga. Pasti aku info ke dia, terus aku boleh ikut, boleh, pasti boleh gitu. Nggak pernah aku janganlah, nggak usah ikut, enggak, gitu. Ntar takutnya aku dikira ngapa-ngapain kan gitu. Berapa lama sih Mas Danang biasa ninggalin paling lama lama, Mas? Ya. Kalau misalnya kemarin kan memang LDR, jadi ya paling ketemunya sebulan sekali. Alhamdulillah sekarang udah nggak LDR, jadi tiap hari bisa gaspol. Yang sering cemburu siapa? Nura. Murah. Nah, gimana cemburu kenapa sih? Karena kan memang kalau public figure kan suka apa ya? Ada personal touch ya, yang kayak ngobrol apa gitu, iya pas syuting apa gitu, terus dia kayak emang harus ya pegang-pegang cewek gitu. Dulu pernah dia bilang gini, kok kamu sama Happy Asmara tuh pegang-pegang terus sih, kenapa sih sama Happy Asmara kok pegang-pegang, kenapa ya? Ada vlog kan waktu itu, terus kamu bilang apa? Emang harus sih sebenarnya. Terus aku bilang Happy Asmara itu udah kayak adikku sendiri gitu. Terus dia akhirnya aku kenalin sama Happy Asmara, terus dia nih Happy nih, wih mbakmu wih gitu. Jadi aku ngebahasain ke Happy, ini mbakmu loh gitu. Terus jadi mereka ngobrol malah bercanda-bercanda ya. Tapi ya namanya masih posesif ya, masih awal-awal. Tapi Danang nggak cemburuan kalau dapat pasien yang ganteng? Enggak lah, aku tahu kok istri aku orangnya setia. Ya Mas Danang, tapi kan dia untuk menjaga hati istri kan jadi ngebatasin nggak, misalkan kayak tadi ada personal touch gitu, jadi lebih dikurangin gitu. Oh iyalah pasti kan apa ya, yang tadinya gampang peluk-peluk kayak gitu, sekarang udah ya udah saling menghargai gitu. Lebih ke situ aja sih sebenarnya. Proses gaspol tiap hari. Gimana caranya kita bisa pengen punya buah hati segera, mudah-mudahan sama Allah juga dijaga, sama Allah dikabulkan. Dari keluarga mama gimana? Lihat mama papa belum punya momongan, ada tuntutan nggak, permintaan apa? Kalau saya mama bapakku dua-duanya sangat support ya, jadi apapun yang dilakukan anaknya itu support. Tapi biasanya kan disuruh ngurangin kegiatan Mas Danang biar nggak capek. Betul, aku lagi stop dulu untuk jangan praktek dulu sementara. Kita lagi, artinya kan semua itu harus punya skala prioritas ya gitu, mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Yuk kita sekarang kejar dulu, pengen punya baby, pengen punya momongan gitu. Selebihnya nanti setelah itu Allah kalau dikasih segera sama Allah, alhamdulillah, biar segera kamu bisa segera praktek. Mas Danang biasa. Ya, bisa dikasihnya Sama Allah dapat dikasih rezekinya apa. dapat rezeki anak satu sama Allah, cowok atau cewek diterima, dapat kembar alhamdulillah, dapat kembar 3 ya alhamdulillah lagi gitu. Artinya kita Allah tahulah mana yang terbaik untuk kami, porsinya seperti apa, dan mudah-mudahan kita berdua amanah bisa dipercaya sama Allah untuk segera punya buah hati. Penyanyi dangdut Danang Pradana Diva atau yang dikenal dengan Danang DA berkomitmen untuk menjaga perasaan sang istri Hemas Nura dengan membatasi interaksinya dengan penyanyi wanita lain. Pasalnya, ada cerita menarik di mana Hemas bersikap cemburu dan posesif. Tak hanya banyak yang tahu bahwa di awal pernikahan, Nura sempat merasa cemburu ketika melihat suaminya bersentuhan dengan penyanyi lain. Salah satu momen yang cukup mencolok adalah ketika Nura merasa cemburu pada Happy Asmara. Diketahui Danang dan Happy memang cukup sering bekerja sama. Kalau public figure kan suka ada personal touch atau kalau ngobrol atau pas ada syuting. Dan dia pernah nanya, kok kamu sama Happy Asmara pegang-pegang terus sih? Kenapa? Cerita Danang kepada awak media di kawasan Mampang, Jakarta Selatan baru-baru ini. Memahami kekhawatiran sang istri, Danang kemudian berusaha untuk mengurangi kontak fisik dengan penyanyi wanita lain. Ia mengambil tindakan di luar dugaan dengan mempertemukan Hemas Nura dan Happy Asmara agar mereka bisa saling mengenal serta menghilangkan rasa cemburu. Aku bilang kalau Happy Asmara itu udah kayak adik aku sendiri, terus aku kenalin dia sama Happy. Mereka lalu ngobrol, malah bercanda-canda. Itu kejadian pas masih awal nikah, beber Danang. Selain itu, Danang juga bercerita bahwa pada saat awal menikah, sifat posesif dan pencemburu sang istri cukup mencolok. Awal-awal ya posesif ya dia. Ya, yang tadinya gampang peluk-peluk sekarang sudah saling menghargai. Lebih ke situ saja sih sebenarnya, katanya kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai lebih memahami dan menghargai. Danang juga tidak sungkan mengajak istrinya bekerja, terutama saat ada kesempatan untuk show di luar kota. Dia sering ikut show, aku kok beberapa kali. Kalau dia hafal waktunya aku ajak keluar kota. Jadi aku benar-benar selama dia ada waktu, ya
Aku nggak larang kalau dia mau ikut. Kalau nggak ikut, itu hadiah. Tapi aku sudah nawarin, aku mau show di mana. Aku ajak karena ntar disangkanya aku ngapa-ngapain kan, pungkas Danang kembali. Penyanyi jebolan ajang The Academy ini mengaku bersikap. Meskipun sempat ada tantangan terkait rasa cemburu di awal pernikahan, kini harmonisasi dalam rumah tangganya semakin terjaga. Kesetiaan dan perhatian ke pasangan menjadi kunci bagi Danang dan Hemas Nura dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.